Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bil huda ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah kuliah subuh yang semoga dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan Allah banyak kenikmatan jasmaniah berupa kesehatan, berupa teman-teman yang baik, berupa keluarga-keluarga yang soleh, solihah, dan juga banyak hal yang Allah karuniakan kepada kita dari kenikmatan dunia. Dan terlebih penting dari itu adalah kenikmatan kejiwaan, kenikmatan iman dan Islam, di mana dengan kenikmatan iman dan Islam itu kita akan mendapatkan banyak kenikmatan yang lain, baik selama di dunia ini maupun nanti di akhirat kelak. Jamaah kuliah subuh Masjid Al-Manar yang dimuliakan Allah, kita berlindung pada Allah dari jeleknya amal-amal perbuatan kita. Kita berlindung pada Allah dari godaan-godaan yang ada di sekitar kita, yang kemudian nanti bisa mempengaruhi jiwa istiqomah kita. Kita berharap Allah memberikan kita petunjuk dengan petunjuk-Nya yang mulia. Kita berharap semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dengannya Allah menjadi semakin ridho, ilmu yang dengannya kita mudah untuk beramal, dan dengannya pula kita menjadi lebih paham terhadap al-Islam ini. Jamaah kuliah subuh Masjid Al-Manar yang semoga dimuliakan Allah, kita masih pada bab sabar, pada hadis yang pertama di dalam bab sabar ini. Kita akan membahasnya, semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami isinya, kemudian mengambil manfaat darinya untuk kehidupan kita, sehingga Allah memberikan kita hidayah, memberikan kita kemudahan dalam menjalani kehidupan ini. Hadis yang ke-25 dalam surat kitab Riyadus Shalihin, Wan Abi Malik Al-Haris bin Asim Al-As'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tahuru satrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamlani au tamla'u ma bainas samawati wal ardi was salatu nurun was sadaqatu burhan was sabru dhiyaun wal qur'anu hujjatun laka au alaika kullun nasi yagadu fabai'un nafsahu famu'tikuha au mu'bi'ukuha. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis
yang tidak begitu panjang, tetapi hadis ini banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil, yang merupakan kaidah-kaidah kita di dalam kehidupan kita. Hadis ini menceritakan banyak tentang hal-hal yang penting bagi kita untuk kita jadikan sebagai pedoman. Selanjutnya nanti kita mendapatkan manfaat dari hadis ini untuk beramal. Jamaah yang dimuliakan Allah, pada awal hadis Rasulullah SAW bersabda, at-tahuru satrul iman. At-tahuru at-tuhuru satrul iman, bukan at-tahuru nggih. At-tuhuru satrul iman. Bersuci itu adalah sebagian, separuh dari iman. Jamaah yang dimuliakan Allah, para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Ada yang bersuci secara keseluruhan, baik dari amal-amal perbuatan dosa, amal-amal maksiat, atau juga amal-amal yang dikaitkan dengan ibadah, ya, seperti misalnya bid'ah, ya, perbuatan syirik dan banyak hal lagi. Bersuci dari itu. At-tuhuru itu bersuci dari hal-hal yang seperti itu. Ada sebagian ulama lagi yang jumhur ulama bahkan berpendapat bahwa yang dimaksud at-tuhuru satrul iman ini adalah bersuci. Bersuci dalam artian menghilangkan hadas baik kecil maupun besar, baik dengan air maupun yang semisalnya seperti tayamum, ya. Maka pengertian at-tuhur di sini adalah seperti wudhu dan juga mandi, ya. At-tuhuru satrul iman, maka bersuci itu adalah sebagian dari iman, separuh bagian dari iman. Dan al-iman di sini pun juga para ulama berbeda pendapat tentang al-iman. Ada yang berpendapat bahwa al-iman ya iman itu sendiri. Artinya misalnya bersuci dari bid'ah, bersuci dari dari perbuatan-perbuatan syirik adalah separuh dari keimanan secara keseluruhan. Tetapi pendapat yang para jumhur ulama lebih mensepakati bahwa bersuci adalah separuh dari sholat. Al-iman di situ dikatakan sebagai sholat, ya, sebagaimana dalam firman-firman Allah di dalam ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan iman-iman kalian. Artinya Allah tidak akan menyia-nyiakan sholat-sholat kalian. Maka kita bisa mengambil manfaat bahwa bersuci adalah sebagian dari iman. Bersuci, kita mengetahui bahwa as-sholat itu adalah kuncinya surga, ya, sebagaimana kemudian misalnya tahlil la ilaha illallah adalah kunci surga, ya. Maka ketika sholat kunci surga dan wudhu adalah kuncinya untuk sahnya sholat, maka antara berwudhu, bersuci tidak bisa dilepaskan dari sholat. Demikian juga bersuci dari perbuatan-perbuatan yang lain. Menurut para ulama yang lain itu lebih untuk mensucikan, membersihkan dari membersihkan keimanan dari hal-hal yang tidak baik yang mengganggu keimanan. Oleh karena itu, marilah kita mengambil manfaat dari hadis ini, bahwa yang pertama kita di dalam sholat itu harus menyempurnakan wudhu kita, ya, karena sempurnanya sholat itu diawali dari sempurnanya wudhu, ya.
Seperti pada kajian-kajian yang terdahulu bahwa wudhu itu setiap gerakannya itu dapat menghapuskan dosa-dosa, mulai dari membasuh telapak tangan sampai kemudian membasuh telapak kakinya sampai ke mata kaki. Itu semua bagian-bagiannya itu adalah penggugur dosa yang dilakukan oleh amal-amal tubuh. Maka al-iman, sholat ya, itu akan menjadi sempurna apabila wudhunya juga sempurna. Maka penting bagi kita untuk menanamkan pengertian pentingnya wudhu di dalam keluarga kita, terutama pada ada anak-anak kita. Yang kemudian yang penting sholat, kita tidak atau mungkin belum pernah memperhatikan bagaimana anak kita berwudhu ya, mulai dari wala wudhu'a liman yadhkurismallahu fi awalihi ya, tidak ada wudhu kecuali diawali dengan asma Allah. Maka harus ya bismillahirrahmanirrahim mau memulai wudhu itu penting ya. Kemudian gerakan-gerakan wudhunya harus sempurna, jangan sampai menjadi tidak sempurnanya wudhu tadi menyebabkan tidak sempurnanya iman, tidak sempurnanya sholat. Oleh karena itu kita bisa mengambil manfaat dari awal bagian hadis ini, bahwa yang pertama bersuci itu harus dipentingkan, baik bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar, baik berwudu maupun mandi janabat ya. Ataupun juga kemudian kita bisa mengambil manfaat secara umum, kita harus membersihkan diri dari segala perbuatan-perbuatan dosa yang bisa mempengaruhi sempurnanya iman kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka awal hadis ini pun juga merupakan bagian penting dari seluruh aktivitas kita. Ya, banyak aktivitas yang perlu bersih. Ya, kita tidak pernah mendengar ya, kita pernah mendengar bahwa an-nadzafatu minal iman, itu kita tidak mendapatkan itu adalah bunyi hadis ya, tetapi pengertiannya benar bahwa kebersihan itu sebagian dari iman ya. Tetapi dalam hadis ini jelas, ini riwayat Muslim, bahwa at-tuhuru satrul iman, bahwa bersuci itu adalah sebagian dari iman, dan bersih-bersih dari segala hal yang tidak bermanfaat itu adalah penting bagi kita, baik dalam kehidupan dunia maupun terlebih lagi untuk kehidupan akhirat. Maka kita bisa mengambil manfaat yang banyak dari pengertian at-tuhuru satrul iman. Kemudian bagian kedua dari hadis ini, walhamdulillahi tamlaul mizan, dan tahmid alhamdulillah itu adalah memenuhi timbangan. Jamaah yang dimuliakan Allah, salah satu hal terpenting dari keimanan kita di dalam kehidupan di akhirat adalah kita beriman pada al-mizan. Al-mizan adalah sebuah timbangan di mana setiap orang akan melewati tahapan ditimbang amal-amal perbuatannya, baik perbuatan itu perbuatan yang baik ataupun yang jelek, baik perbuatan yang diridhoi Allah maupun yang dimurkai Allah. Maka kita harus beriman bahwa besok itu ada al-mizan, sebuah timbangan yang tidak ada kedustaan terhadap timbangan itu, berbeda dengan timbangan-timbangan di dunia. Kita mungkin di timbangan-timbangan dunia itu banyak orang bisa berbuat kecurangan, mulai dari anak timbangannya, mulai dari gerakannya yang dibuat tidak lancar ya, mulai dari lengannya yang diperpendek sebagian, diperpanjang sebagian, dan banyak hal lagi yang digunakan manusia untuk mengakali timbangan ini. Dan Allah melaknat orang-orang yang mengurangi takaran,
Ketika dia menjual untuk orang lain mengurangi, dan ketika menjual untuk dirinya ya dia menambah, maka Allah melaknat seperti ini. Dan timbangan di akhirat itu jauh dari kedustaan. Semua tidak akan dirugikan. Tidak akan dirugikan dalam arti sebesar sekecil apapun amal perbuatan manusia itu ada nilainya, ada perhitungannya, dan ada balasannya. Oleh karena itu penting bagi kita ketika kita beriman kepada Al-Mizan, ya, beriman kepada hari akhir ya, maka salah satu keimanan di dalam hari akhir itu adalah kita beriman pada Al-Mizan, yang timbangannya itu tidak ada kedustaan, timbangannya itu sempurna. Maka kemudian bagaimana ya agar timbangan kebaikan itu baik? Dalam sebuah hadis ini ya, Rasulullah SAW memberikan kabar bahwa hamdalah, ucapan alhamdulillah ya, itu memenuhi timbangan. Jadi amal perbuatan manusia itu ada yang baik, berat, ada yang ringan ya, dan ringan diucapkan itu belum tentu kemudian ringan pula timbangannya. Dan salah satunya adalah pujian pada Allah, alhamdulillah ini ternyata memenuhi timbangan. Para ulama pun juga ada yang berpendapat lain bahwa tidak seperti itu yang dimaksud, tetapi nanti semua amal-amal itu dimasukkan dulu di dalam Al-Mizan, dan nanti yang terakhir adalah ucapan alhamdulillah itu kemudian dimasukkan ke dalam Al-Mizan. Jadi memenuhi timbangan maksudnya di situ. Wallahu alam, tetapi kita bisa mengambil manfaat bahwa kita pengen amal perbuatan baik kita di akhirat kelak itu mendapatkan bobot yang besar. Maka salah satu yang bisa kita usahakan adalah kita banyak-banyak mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah yang tidak sekedar hanya di lisan saja, tetapi dimunculkan di dalam hati, menghadirkan ucapan alhamdulillah itu di dalam hati. Kita kalau mau menghitung nikmat-nikmat Allah, maka tentu saja kita tidak akan mampu ya. Mulai dari penciptaan kita sampai saat ini dan seterusnya, itu banyak sekali karunia-karunia Allah yang diberikan kepada kita. Kita diciptakan sebagai makhluk yang paling baik ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dan kita salah satu ya makhluk yang namanya manusia itu. Kita tidak diciptakan sebagai hewan, kita tidak diciptakan sebagai tumbuhan ya. Dan kita juga tidak diciptakan sebagai malaikat. Karena memang sebaik-baik ciptaan adalah manusia. Ya. Malaikat dengan kemuliaannya tidak memiliki nafsu, tetapi manusia ya punya dimensi-dimensi yang bisa dimanfaatkan untuk ketaatan, bisa dimanfaatkan untuk kedurhakaan. Maka ini juga karunia, kita memanfaatkan semua ya yang Allah berikan kepada kita. Kita diciptakan sebagai manusia, kita mensyukurinya dengan kita taat. Ini adalah karunia pula. Maka segala karunia itu harus kita apresiasi di dalam hati, diucapkan dengan lisan alhamdulillah. Maka ucapan alhamdulillah yang disertai dari keyakinan di dalam hati bahwa semua hal itu adalah karunia Allah dan kita bersyukur ya, kita memuji Allah, maka ucapan alhamdulillah itu adalah memenuhi timbangan. Maka biasakan lisan kita mengucapkan di dalam sela-sela waktu kita ya, sambil bekerja kita bersyukur kok bisa bekerja. Wah, kok abot alhamdulillah iso krasa abotne ora duwe rasa berat ya.
maka tidak ada kenikmatan di dalam kerja itu. Justru karena ada rasa berat, nanti setelah selesai kegiatan itu kita merasakan kenikmatan yang lain. Ya, jadi banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan, baik kenikmatan dohir maupun batin. Ya, kesempurnaan fisik kita, ya, akal kita ditambah dengan kenikmatan batin, iman dan Islam kita, maka kita syukuri dengan alhamdulillah. Jamaah kuliah subuh Masjid Al-Manar yang semoga dimuliakan Allah. Kemudian dilanjutkan hadis ini, wa subhanallahi walhamdulillahi tamlani au tamlaul ma bainas samawati wal ardi. Nah, ini ada keraguan atau kemudian dua-duanya benar oleh perawi hadis ini, bahwa subhanallah dan alhamdulillah itu kedua-duanya atau salah satu diantaranya itu memenuhi langit dan bumi. Jadi saking besarnya pahala ucapan subhanallah, alhamdulillah, apabila itu dijisimkan, dibuat wujud, begitu wujud benda, maka besarnya pahala itu memenuhi, ya, langit dan bumi. Nah, dua ucapan yang bergandengan, subhanallah, alhamdulillah, bergandengan dan saling melengkapi ini akan menjadi pemenuh, ya, memenuhi, ya, antara langit dan bumi. Kenapa demikian? Karena subhanallah itu biasa diucapkan, disyariatkan terhadap hal-hal yang tidak pantas bagi Allah. Misalnya Allah itu punya anak, subhanallah, dari Allah bebas dari yang seperti itu. Allah itu menciptakan langit dan bumi beserta apa yang ada di antara keduanya itu dalam 6 masa, ya, 6 hari. Maka di hari yang ke-7 Allah kecapean, ya. Subhanallah dari yang seperti itu. Allah maha suci dari hal yang seperti itu. Allah itu butuh pembantu, ya, berupa anak-anak perempuan, ya, bidadari-bidadari, malaikat-malaikat, ya. Ya, subhanallah, Allah bebas dari hal yang seperti itu. Jadi ucapan subhanallah itu membersihkan pengertian-pengertian yang seperti itu, ya. Allah bebas dari segala kekurangan. Allah bebas dari kebutuhan terhadap makhluk. Allah bebas dari kekurangan-kekurangan, ketidaksempurnaan, baik tentang sifatnya, namanya, dan kekuasaannya. Maka Allah bebas dari hal-hal seperti itu. Maka kemudian disempurnakan dengan alhamdulillah, Allah itu maha sempurna, Allah itu maha berkuasa, Allah itu tidak membutuhkan makhluk, Allah itu tidak bergantung pada hal-hal yang lain. Alhamdulillah, kita memuji kepada Allah. Maka ucapan subhanallah dan alhamdulillah ini merupakan rangkaian yang sangat sempurna, membebaskan dari segala bentuk kejelekan, kekurangan, ketidaksempurnaan yang dimiliki Allah, dan kemudian memuji bahwa Allah itu sempurna dari hal yang seperti itu semuanya. Allah maha sempurna. Alhamdulillah, Allah maha sempurna. Maka ini kedua ucapan ini, ya, baik salah satu atau kedua-duanya itu memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Kemudian kelanjutan dari hadis tersebut, wassolatu burhanun wassolatu nurun wassodaqatu burhanun wassabru dhiyaun. Nah, ini ada 3 kata yang hampir sama artinya. Nur, burhan, dan juga dhiya itu sama-sama cahaya, tetapi berbeda dalam banyak beberapa hal. Dua-duanya itu merupakan penerang, ya. Ketiganya itu penerang semuanya. Wassolatu nurun, nur itu cahaya yang nyaman, ya, seperti cahaya bulan. Ya, Allah berfirman di dalam ayatnya,
wal qamara nurun, ya, dan rembulan itu bercahaya. Cahaya di sini itu cahayanya itu nyaman untuk dirasakan. Maka orang-orang yang sholat itu dia mendapatkan cahaya, dan cahaya ini sangat penting didapatkan. Cahaya yang nyaman ini sangat penting didapatkan, baik ketika kita di dalam kehidupan dunia, ketika kita masuk di dalam alam barzah, alam kubur, sampai di akhirat itu kita memerlukan cahaya. Kita di dalam kehidupan banyak masalah, kita perlu penerang untuk mengatasi itu, menjalani kehidupan dunia. Maka seperti yang kemarin kita sampaikan bahwa wasta'inu bis-sobri was-sholah, minta tolonglah kalian semua pada Allah dengan sabar dan sholat. Maka sholat itu bisa menjadi penolong, ya, dalam artian dengan sholat itu Allah memberikan cahaya, memberikan penerangan kepada kita. Itu kehidupan di dunia kita banyak problem, perlu cahaya, perlu penerangan terhadap masalah-masalah yang dihadapi. Maka minta tolonglah dengan sholat. Sholat itu adalah nur, ya. Kemudian di kegelapan alam barzah, seandainya kita hidup di alam kubur, tidak mendapatkan azab kubur yang kita harapkan, kita tidak mendapatkan azab kubur, hanya sempit, gelap, tidak ada teman, ya, itu sudah azab, itu sudah sangat menyiksa, ya. Maka kita perlu cahaya, ya. Dan yang salah satu di antara cahaya-cahaya di dalam alam kubur adalah as-sholat. Maka mari, ya, kita gunakan ini hadis ini untuk kemudian kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Yang 5 waktu itu kita kualitaskan sholat kita dengan mendirikan sholat, ya, mulai dari waktunya, tata caranya, ya, semuanya kita sempurnakan sehingga sholat kita menjadi sempurna. Sholat 5 waktu kemudian ditambahkan dengan sholat-sholat rawatib, ya, yang 12 rakaat itu, lebih lagi ditambah dengan sholat lail, ya, dengan sholat-sholat sunat yang lain. Maka sholat, as-sholatu was-sholatu nurun, sholat itu adalah cahaya. Jamaah yang dimuliakan Allah, yang berikutnya adalah was-sodaqatu burhan. Ya, ini burhan itu juga penerangan, ya, cahaya, tetapi berbeda. Ini sudah mulai menjelaskan, ya. Sodaqah itu penjelas, ya, ya, di dalam kosakata itu burhan itu, ya, artinya ya bisa diartikan sebagai cahaya, tetapi lebih ada hangat-hangatnya, ya. Boleh dikatakan ketika matahari sudah mulai terbit, ya, itu cahayanya itu sudah mulai ada hangat-hangatnya, ya. Sudah mulai burhan itu diartikan di dalam istilah sebagai penjelas, penjelasan terhadap keimanan seseorang, maka dia bersedekah, ya, bersedekah baik dalam hal materi atau waktu atau tenaga atau kemudian pikiran ataupun juga dengan tampilan yang menyenangkan seperti senyum dan sebagainya. Itu adalah penjelas. Tidak mungkin orang akan memberikan hartanya yang sekian kalau dia tidak memiliki keimanan, ya, seperti yang dilakukan oleh para sahabat, ya. Abu Bakar As-Siddiq memberikan semuanya untuk Islam. Loh, kamu meninggalkan apa untuk keluargamu? Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya, ya. Umar bin Khattab memberikan separuh, ya, kita memberikan sebagian dari apa yang Allah karuniakan pada kita. Tidak mungkin itu kita lakukan kalau tidak ada iman. Kita punya harapan ini, ya, ini nanti akan ada balasannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka sedekah adalah burhan. Was-sabru dhiyaun, dan sabar ini materi yang berkaitan dengan bab ini adalah sabar, ya. Dan sabar adalah dhiya. Dhiya itu juga cahaya.
tapi sudah ada rasa yang membakar, yang memanaskan, jadi sinar ya. Jadi pada Al-Quran itu Allah menggambarkan bahwa matahari sebagai dia, kemudian bulan sebagai nur. Jadi matahari itu ada sifat cahayanya itu membakar, cahayanya itu panas. Demikian juga sodakoh. Ya, sodakoh itu ada panas. Kita bersodakoh itu harus ada hal-hal ya, sobar maksudnya nggih, dan sabar itu ada panas. Kita dalam hal menerapkan kesabaran itu ada hal-hal yang mengekang banyak hal. Misalnya kita didolimi, sabarnya kita maka kita menahan sakit, ya sabar, ya tidak segera membalas, itu karena sakit. Kita dalam mengelola harta, sabar, maka ada hal-hal yang mungkin ditinggalkan, maka ini ada rasa panas, mengekang terhadap satu keinginan untuk keinginan yang lain. Jadi ini ya, sabar itu digambarkan sebagai sinar yang cahayanya ada tetapi ada rasa panasnya. Panas bagi orang yang bersabar itu ada rasa panas untuk mengekang nafsunya. Oleh karena itu ya, mari ya kita menguatkan sabar ini, harus kita kuatkan, jangan sampai sabarnya itu mudah luntur. Kita harus sabar karena memang sabar itu panas. Jamaah yang dimuliakan Allah, ada beberapa kelanjutan dari hadis ini, mungkin akan pada pertemuan yang lain kita akan lanjutkan. Yang jelas bahwa kita bisa mengambil manfaat yang banyak dari hadis ini, mulai dari bersuci sebagian dari iman, kemudian alhamdulillah itu memenuhi timbangan, subhanallah, alhamdulillah itu keduanya atau salah satunya memenuhi antara langit dan bumi, dan sholat itu cahaya, dan sodakoh itu sebagai penjelas, dan juga sobar ini sebagai dia bersinar ya. Jamaah yang dimuliakan Allah, semoga Allah memberikan kita hati yang istiqomah dalam kesabaran, memberikan kita petunjuk ke arah jalan yang Allah ridhoi, dan kita menjadi hambanya yang bahagia di dunia maupun di akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.